Halo guys, hari ini saya akan menjelaskan film pendek Jepang yang berjudul Beauty Tax. Film dimulai di kantor Jepang di mana manajer berteriak pada semua orang karena tidak cukup baik dalam pekerjaan mereka, tapi ketika seorang wanita cantik bernama Aiko melakukan kesalahan, dia membiarkannya lolos, bahkan meminta maaf karena telah bersikap kasar. Rekan kerja Aiko tidak terlalu menyukainya, karena tidak peduli seberapa keras mereka bekerja. Manajer hanya selalu mendukungnya, tidak hanya di tempat kerja, tetapi dimanapun mereka berada. Orang memberi Aiko perhatian ekstra. Saat makan siang, hanya dia yang mendapat puding gratis. Saat pulang kerja seorang penjual memberinya 2 paket produk gratis, sementara yang lain mendapatkan 1 paket per 2 orang. Bagi Aiko itu adalah hal biasa, karena dia sudah terbiasa mendapatkan perlakuan khusus. Di tempat lain dalam konferensi pers, Perdana Menteri mengumumkan bahwa kondisi keuangan negara dalam situasi yang rumit. Maka untuk mengatasi problem ini, pemerintah telah memutuskan untuk menegakkan undang-undang baru, di mana wanita yang menarik di negara itu harus membayar pajak kecantikan. Para pengunjuk rasa di antara hadirin mengklaim bahwa ini adalah diskriminasi sistemik modern terhadap wanita. Tetapi Perdana Menteri bertepuk tangan mengatakan, wanita cantik selalu menerima banyak perlakuan hak istimewa finansial, yang berarti tidak adil untuk orang jelek. Dia menyatakan bahwa hukum akan segera ditegakkan. Orang-orang yang mencoba untuk menghindari pajak kecantikan akan dihukum. Wanita cantik mungkin tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena mereka tidak harus membayar apapun untuk memulai. Beberapa hari kemudian Aiko didekati oleh pria yang menawarinya pekerjaan modeling untuk salon kecantikan. Rekan-rekannya cemburu, popularitasnya hilang saat Aiko mengikuti mereka. Kamera bergerak ke arah koran, judulnya yang mengatakan, pajak kecantikan telah diberlakukan. Ketika ketiganya pergi makan siang, rekan kerja Aiko membayar 1.000 yen untuk makanan mereka. Namun Aiko diminta untuk berdiri di depan pemindaian perangkat. Perangkat memindai perempuan dan diukur berapa persen pajaknya. Mereka harus membayar sesuai dengan kecantikannya. Aiko berpose ke arah mesin dan itu memindai wajahnya. Hasilnya mengatakan kecantikannya level kedua. Jadi dia harus membayar 20% pajak kecantikan. Totalnya menjadi 1.200 yen. Dengan enggan dia bayar restoran yang dulu menyediakannya makanan penutup gratis, sekarang membuatnya membayar ekstra hanya karena dia cantik. Sambil membeli sebotol air, Aiko sekali lagi harus membayar lebih dari orang normal. Semua gadis cantik di negara ini dinilai dari tingkat daya tarik, jadi mereka harus membayar sejumlah pajak tertentu. Wartawan berita mewawancarai publik tentang pemikiran mereka, tentang pemberlakuan pajak dan orang-orang tampaknya cukup senang tentang hal itu. Satu orang mengklaim bahwa dia telah menghabiskan banyak uang untuk gadis-gadis cantik, jadi adil jika mereka harus membayar pajak lebih dari yang lain. Gadis tidak begitu cantik menyatakan bahwa gadis cantik selalu dimanjakan, jadi tepat jika mereka harus membayar lebih. Sebelum undang-undang itu diberlakukan, banyak orang menganggapnya sebagai diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi setelah itu diberlakukan, orang-orang telah berubah sekarang, sebagian besar negara mendukung pajak kecantikan. Hari berikutnya Aiko menerima gajinya, dengan bersemangat membukanya. Dia menjadi kecewa uangnya jauh lebih sedikit dari gajinya yang sebenarnya. Dia pergi menghadap manajer dengan keprihatinan dan mengetahui bahwa pajak kecantikan juga berlaku untuk gajinya, yang berarti dia akan mendapatkan 20% lebih sedikit dari biasanya. Manajer dengan tenang menjelaskan kepadanya bahwa itu bukan salahnya tapi pemerintah. Untuk membuatnya merasa lebih tenang, dia menawarkan untuk mentraktirnya dengan makanan. Kapanpun dia bisa marah dengan diskriminasi, Aiko dan wanita cantik lainnya di kota. Mengangkat tanda dan memprotes di kantor penegak pajak, pria di sana meminta mereka untuk pergi, karena keputusan telah dibuat, dan Aiko membalas bahwa ini adalah bentuk diskriminasi pertama. Tetapi pria itu membalas, mengklaim bahwa mereka yang cantik mendapatkan hak istimewa. Dia meminta Aiko untuk memikirkannya dan menolak masalah itu. Ketika Aiko memikirkannya, dia perlahan mulai menyadari bahwa dia memiliki hak istimewa yang cukup sepanjang hidupnya. Dia ingat ketika dia kecil, dia memecahkan pot bunga. Setelah orang dewasa sering marah pada anak-anak untuk melakukan hal yang sama, tetapi reaksi mereka berbeda untuknya. Di kuliah teman-temannya tidak membiarkan dia membayar makanan, karena kecantikannya dan bahkan sekarang di tempat kerja, bosnya memaafkan semua kesalahannya, tapi dia kesal ketika orang lain lakukan hal yang sama. Kembali di masa sekarang, petugas menyatakan gadis cantik seperti dia selalu memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang tidak adil bagi orang lain. Maka pajak kecantikan adalah hukum yang masuk akal, yang menjamin keadilan,
Kemudian untuk membuat Aiko merasa lebih baik dia menambahkan bahwa kecantikannya telah diakui di seluruh negeri. Dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, Aiko mulai merasa lebih baik tentang pajak 20% itu. Narasi berubah ketika gadis-gadis yang membayar pajak yang lebih tinggi mulai dilihat sebagai yang lebih baik di masyarakat. Aiko bahkan pergi ke acara televisi realitas dan mengungkapkan kebahagiaannya menjadi salah satu dari sedikit orang yang membayar pajak kecantikan 20%. Gadis-gadis mengatakan bahwa mereka sering diajak kencan di restoran dan bar ketika pria menemukan bahwa mereka membayar pajak kecantikan. Bahkan di tempat kerja, Aiko popularitasnya meroket dan dia mulai dikenal sebagai gadis yang membayar 20% pajak kecantikan. Tidak seperti interaksi sebelumnya dengan kasir restoran, sekarang Aiko dengan senang hati membayar lebih banyak uang untuk menjadi cantik. Manajer memanggilnya ketika dia memiliki pertemuan bisnis penting dan mitra bisnisnya menandatangani surat-surat tanpa ragu-ragu. Setelah melihat cantiknya wajah Aiko saat membeli barang-barang, dia memastikan untuk menekankan bahwa dia membayar 20% pajak dan untuk orang-orang di sekitarnya, yang hanya bayar 5%. Saat Aiko gajian, bukannya marah, tapi dia tersanjung dan menganggapnya sebagai nasib wanita cantik. Dia lebih berkembang dari sebelumnya. Sampai Raiko Tajima tiba di kantornya, Raiko membayar pajak kecantikan 25%, membuatnya lebih cantik dari Aiko. Rekan-rekannya semua mengikuti Raiko, mengklaim bahwa dia lebih cantik daripada selebritas manapun yang pernah mereka lihat. Aiko tersengat cemburu melihat semua pria ngiler dengan Raiko. Karena Aiko sudah terbiasa menjadi pusat perhatian, dia bersumpah untuk menjadi lebih cantik dari Reiko. Dalam beberapa hari kemudian, dia mulai berolahraga dan malam dengan harapan menurunkan berat badan. Dia juga pergi spa setiap hari dan menerima beberapa perawatan wajah yang mahal. Setelah banyak kerja keras, dia pergi ke restoran dan memindai dirinya sendiri untuk mengetahui bahwa dia sekarang harus membayar 30% pajak. Aiko melompat dalam kebahagiaan, akhirnya menjadi lebih cantik dari Raiko. Tapi ketika dia melihat saldo banknya, kebahagiaan lenyap dengan melihat sisa 2 yen. Harinya semakin buruk ketika dia mendengar tentang operasi plastik Raiko. Pada awalnya dia yakin Reiko mungkin mendapatkan operasi plastik untuk menjadi lebih cantik. Tapi terkejut ketika dia melihat wajahnya, Raiko menjalani operasi untuk menjadi kurang menarik. Dia terlihat berbeda dari dia dulu. Ternyata tunangannya meninggalkannya karena dia terlalu mahal untuk dirawat. Aiko berharap harinya tidak akan bertambah buruk. Kemudian dia dipanggil oleh manajernya yang memberitahunya bahwa dia telah dipecat. Ternyata perusahaan harus membayar lebih banyak pajak untuk setiap karyawan yang cantik dan untuk memotong pengeluaran yang tidak perlu. Perusahaan telah memutuskan untuk memecat semua orang-orang cantik. Narasi seputar pajak kecantikan berubah lagi. Produk kecantikan yang bikin wanita tampak lebih jelek mulai menjualnya. Orang dengan bangga membayar lebih karena kecantikan mereka membuat diri mereka sendiri lebih buruk untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Apalagi pria mulai menghindari perempuan cantik karena biaya hidup mereka terlalu tinggi. Suatu hari Aiko ada di bar, sedih tentang hidupnya. Seorang pria mendekatinya dan menawarkan bantuan untuk mendapatkan pajaknya diturunkan. Sebelum dia bisa lanjutkan percakapan, Aiko mendapat panggilan dari pengacara keluarga mereka. Ternyata ibunya yang sudah meninggal telah meninggalkannya dengan banyak kekayaan yang dia warisi dari pamannya. Namun, pajak kecantikan juga berlaku untuk warisan. Karena ibu Aiko juga sangat cantik. Warisan berjumlah minus 1 juta yen. Artinya jika Aiko mau mengklaim warisan, yang akan dia miliki untuk membayar pemerintah dan tidak ada menerima apapun. Di malam hari Aiko pergi ke bar lagi dan dia bertemu orang yang sama. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Nonomura. Aiko dan Nonomura mendekat sambil berbicara, menyarankan Aiko membuat dirinya terlihat jelek, untuk menghindari pajak, bahkan menyerahkannya alis tebal palsu. Aiko sedikit ragu karena menghindari membayar pajak, mungkin bisa memasukkannya ke penjara. Tetapi Nonomura meyakinkannya, bahwa banyak gadis melakukan hal yang sama. Hari berikutnya Aiko memakai bulu mata tebal dan bintik-bintik di seluruh wajahnya. Dia juga menyembunyikan rambut indahnya dengan wig pendek dan menambahkan tahi lalat besar di hidung. Petugas pajak terkejut melihat dia masuk. Dia mengklaim bahwa dia telah stres karena kematian ibunya, dan telah menambah berat badan. Petugas memindainya dan mesin menyatakannya jelek. Dia akhirnya melepas Aiko dari daftar wanita cantik, yang berarti dia tidak lagi harus membayar pajak warisan. Berpikir bahwa semua masalahnya terpecahkan, dia bergegas keluar dan menelpon Nonomura. Dia mengucapkan selamat padanya dan mengundangnya untuk bertemu orang tuanya. Dengan gaun yang bagus, Aiko mengerti.
Pria itu tertarik padanya, dan tersenyum untuk dirinya sendiri. Dia senang bahkan dalam suatu waktu seperti ini. Seseorang membutuhkan kecantikan pada hari yang seharusnya. Aiko dengan penuh semangat merias wajahnya, namun rencananya sia-sia, ketika dua polisi mengetuk pintunya dan menangkap dia. Karena mencoba menjadi jelek untuk dihindari membayar pajak, mereka juga memberitahu dia bahwa Nonomura adalah penipu pernikahan yang terkenal, yang mengingini warisan wanita cantik. Ternyata dia tidak pernah tertarik dengan kecantikannya dan dia hanya mencoba untuk mendapatkan warisannya. Aiko kemudian divonis 2 tahun penjara. Dia depresi dan sendirian. Seperti hidupnya telah berubah menjadi lebih buruk, dia hanya punya teman di penjara, teman satu selnya, yang juga untuk mencoba menjadi jelek dan menghindari pajak. Saat mereka berbicara, Aiko berharap dia terlahir jelek. Jika hidungnya 1 sentimeter lebih pendek, hidupnya mungkin berbeda. Tapi teman satu selnya menasihatinya untuk tidak pernah berbalik jauh dari kenyataan. Dia mengklaim bahwa mereka berdua tidak bahagia sekarang karena hati mereka yang kusam, bukan karena kecantikan mereka. Menurut dia, mereka juga fokus untuk memiliki wajah cantik dan mereka lupa untuk membuat hati mereka bahagia. Aiko terinspirasi oleh kata-kata teman barunya. Dia bersumpah untuk bekerja mempercantik hatinya ketika dia keluar. Dipotong menjadi 2 tahun kemudian, Aiko akhirnya dibebaskan dari penjara. Dia berdedikasi untuk bekerja pada hatinya. Kali ini dia melihat seorang anak menangis karena es krim dan dengan ramah menawarkan untuk membeli satu untuknya. Namun, penjaga toko mengembalikan uang ekstranya, dengan mengatakan bahwa dia tidak cukup cantik untuk pajak kecantikan. Apalagi beberapa anak dari belakangnya memanggil jelek. Mendengar ini kecantikan hati meninggalkan Aiko. Dia tersinggung mengklaim bahwa dia masih sangat cantik. Tapi itu ternyata dalam 2 tahun terakhir standar kecantikan telah berubah sepenuhnya. Karena pria menyukai wanita jelek, karena pajak kecantikan mereka menjadi lebih populer dan sekarang dianggap lebih cantik daripada secara tradisional wanita cantik. Kagum pada dunia barunya, Aiko menyerahkan es krimnya kepada anak itu. Tapi dia menolak, karena keburukan Aiko. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini tekan notifikasi dan tinggalkan suka untuk bantu channel ini. Terima kasih telah menonton.